Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita kali ini akan melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok 4 kelas A, mata kuliah pengantar teknologi informasi. Langsung saja kami mulai dengan judul presentasi kami, pemanfaatan informasi teknologi di bidang pendidikan agama Islam. Bisa dilanjut slide-nya? Kami beranggotakan Fadila Nangro Anggraini dengan NIM 003, Muhammad Hisyamuddin Amrullah dengan NIM 007, Isnaini Nur Khatimah dengan NIM 027, dan Farid Mahmud dengan NIM 050. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan kepada Mas Farid. Waktu dan layar kami persilahkan. Pengertian teknologi informasi. Teknologi adalah aktivitas atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri pertanian, perobatan, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain. IT didefinisikan sebagai kaidah atau proses menangani suatu masalah teknis seperti menggunakan peralatan elektronik mempermudah proses pembelajaran berbasis informasi teknologi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan ini termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, sistem pembelajaran teknologi jarak jauh sudah diyakini di sekolah-sekolah, dan menjadi keefektifan dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, teknologi informasi sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dalam proses pembelajaran, perlunya kesadaran akan pentingnya akan perubahan dan pencerahan dalam pendidikan agama Islam. Seharusnya mendorong setiap guru untuk mengembangkan setiap potensinya. Lanjutnya. Sebagai pendidik atau guru PAI yang sering dijumpai, terkesan membosankan bagi peserta didik. Mereka menganggap guru PAI terlalu banyak berceramah sehingga membuat peserta merasa bosan, mengantuk, dan akhirnya tidak memperhatikan materi yang disampaikan atau menyepelekan. Untuk itu, guru PAI harus mengembangkan cara pengajarannya dengan metode yang menarik, terutama berbasis IT. Semisal peserta didik ketika pembelajaran diberi hiburan dengan ICT, Informasi and Communication Technology. Selanjutnya akan dibacakan oleh Isyam. Contoh pemanfaatan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PAI yaitu ada 4. Yang pertama, teknologi informasi berbasis visual. Yang kedua, teknologi informasi berbasis audio. Yang ketiga, teknologi informasi berbasis visual audio. Dan terakhir, teknologi informasi berbasis internet. Yang pertama, teknologi informasi berbasis visual, yaitu penggunaan program PowerPoint dalam proses pembelajaran PAI di kelas. Melalui program tersebut, guru tinggal menulis poin-poin penting yang akan disampaikan. Ada pemandangan baru di basis visual peserta didik sehingga bisa mengatasi kejenuhan dalam belajar. Agar lebih menarik, guru menggunakan program Macromedia Flash atau Adobe Flash.
Adobe Flash itu digunakan untuk membuat gambar, vektor, maupun animasi. Selanjutnya, teknologi informasi berbasis audio. Nah, penggunaan teknologi informasi berkenaan dengan pendengaran siswa. Contohnya, penggunaan audio streaming yang dapat meningkatkan kemampuan siswa berbasis pendengaran. Misalnya, tentang materi pembelajaran iman kepada hari akhir, melalui program ini, peserta didik tidak hanya mendapatkan pengetahuan materi, tapi juga ditampilkan video-video tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, teknologi informasi berbasis visual audio. Penggunaan CAI atau Computer Assisted Instruction, compact disc atau CD multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan film, maka siswa akan mendapatkan pengetahuan dari basis audio dan visual. Contohnya dari nilai film The Message. Selanjutnya disampaikan oleh Mbak Isna. Kepada Mbak Isna, waktu dan layar kami persilahkan. Teknologi informasi berbasis internet. Email. Email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Manfaat penggunaan email bagi pendidikan agama Islam. 1. Untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik sehingga pengefektifan waktu antara guru dan peserta didik. 2. Sarana bertukar informasi antara peserta didik dan guru. 3. Menghemat biaya karena tugas tidak perlu memerlukan kertas untuk mengirim tugas. Selanjutnya yakni mailing list. Menggunakan list mail untuk diskusi kelas yang diajarkan melalui mailing list guru dapat membuat grup atau kelompok sendiri. Bisa berupa satu kelas atau satu sekolah untuk berkomunikasi. Di sini guru PAI menginformasikan materi pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan ke depan via mailing list. Sedangkan seluruh anggota grup akan mengetahuinya dalam waktu yang bersamaan. Saat itu juga peserta didik dapat mendownload materi tersebut dari rumah atau dimanapun tempatnya, asal ada jaringan internet. Selain itu, melalui mailing list, guru dapat membuka ruang diskusi dengan peserta didik. Selama ini, peserta didik kesempatan bertanya masih terbatas di ruang kelas. Melalui program tersebut, guru dapat membantu permasalahan yang dihadapi peserta didik kapanpun dan dimanapun mereka berada. Selanjutnya, weblog dan e-learning. Menggunakan weblog dan e-learning untuk pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Memang untuk website yang komersial, pengguna harus membayar sesuai dengan tarif. Tetapi untuk weblog, pengguna tidak harus membayar alias gratis. Dibanding dengan fasilitas ICT, weblog lebih sempurna. Di antara kelebihannya adalah guru dapat menampilkan semua karya atau hasil pemikiran yang dimiliki. Weblog dapat digambarkan seperti surat kabar pribadi guru. Surat kabar tersebut mau diisi apa tergantung pada guru. Hubungannya dengan pembelajaran, guru dapat mengunggah semua materi pembelajaran PAI ke website. Melalui media ini, peserta didik dapat belajar tanpa dibatasi dengan ruang kelas. Tidak hanya materi pembelajaran, tetapi juga latihan soal, hasil ujian, atau materi lain yang berhubungan dengan materi PAI. Khusus hasil ujian, selama ini peserta didik atau orang tua hanya mengetahui hasil ujian miliknya sendiri. Sedangkan hasil ujian temannya belum tentu tahu. Melalui weblog, dapat konfirmasi ke guru mata pelajaran tersebut. Selanjutnya ada dampak positif informasi teknologi. Yang pertama, mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Yang kedua, memungkinkan berkomunikasi jarak jauh tanpa harus bertemu langsung dengan orangnya. Yang ketiga, sebagai sarana yang membantu dalam pembelajaran siswa atau mahasiswa dengan mudah. Yang keempat, berbagai hasil penelitian bisa bertukar informasi lewat internet.
Yang kelima, memudahkan dalam berbagai bidang seperti pariwisata, pendidikan, pemerintah, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain. Selanjutnya yang disampaikan oleh Mbak Isna. Apa nih? Dampak negatif informasi teknologi. 1. Banyak orang yang menyalahgunakan pemanfaatan teknologi seperti perjudian atau judi online, penipuan, dan situs-situs porno. 2. Pelanggaran, pengambilan hak cipta. 3. Membuat orang malas bergerak. 4. Mengabaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Pencurian data. Kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami, pemanfaatan teknologi di kalangan pendidik maupun peserta didik memiliki peran dan fungsi yang cukup kompleks. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi secara umum bertujuan agar siswa memahami alat teknologi informasi dan komunikasi secara umum. Artinya, siswa mengenal istilah-istilah yang digunakan pada teknologi informasi dan komunikasi. Islam sangat menuntut umatnya untuk terus menggali segala potensi pada dirinya demi kemaslahatan bersama. Misalnya dengan mengembangkan teknologi pendidikan. Teknologi sangat bermanfaat bagi pendidikan, terutama pada proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam Al-Quran juga banyak mengandung ayat-ayat yang dapat dijadikan pedoman, meskipun hanya secara garis besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mempertebal keimanan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Selanjutnya itu sarannya adalah di era globalisasi saat ini bangsa Indonesia perlu melakukan perbaikan di segala bidang. Adapun bidang yang sangat penting yaitu bidang teknologi. Hal ini perlu dilakukan agar perubahan yang terjadi nantinya akan lebih baik lagi. Jika teknologi informasi dan komunikasi lebih berkembang lagi, dapat mempermudah guru atau dosen dalam menyampaikan pembelajaran secara tatap muka maupun daring saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, kontribusi dalam pembuatan kerja kelompok kami, semua berkontribusi dalam mengerjakan tugas pengantar teknologi informasi. Kami mengerjakan dengan menggunakan Google Meet dalam satu waktu dan kemudian langsung bersamaan mengerjakan di Google Slide sampai waktu selesai. Bentuk kontribusi kami, yang pertama atas nama Fadila Anggraini dengan NIM 003, mencari materi dan membuat slide. Yang kedua atas nama Muhammad Hishamuddin Amrullah dengan NIM 007, berkontribusi mencari materi dan membuat slide. Yang ketiga atas nama Isnaini Nur Khatimah dengan NIM 027 dengan kontribusi mencari materi dan membuat slide. Dan yang terakhir atas nama Farid Mahmud dengan NIM 050 dengan kontribusi mencari materi dan membuat slide. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penulisan dan penyampaian materi dari kami. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.